Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau teduhkan hati kita sebelum kita memulai ibadah ini. Kita bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Dia limpahkan dalam hidup kita sepanjang minggu yang boleh kita lewati. Haleluya Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa kekasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang minggu ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum. Oh haleluya Tuhan, kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih berkat-Mu sepanjang minggu ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sama-sama bangkit berdiri. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory. Kami beri pujian pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya, glory.
Yesus. Dengan hati penuh ucapan syukur, kami memulai ibadah kami ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh menghirup udara yang segar. Oh Tuhan, di hari Sabat-Mu, hari kenikmatan yang Kau jadikan, kami datang di rumah Tuhan, mau beribadah, mau dengan segenap hati kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami rindu Engkau yang akan berbicara buat kami semua. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menjamah kami, baik setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ruangan ibadah pada pagi hari ini, maupun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, mengurapi kami. Kami percaya Roh-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk menjamah setiap kami, untuk berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali kasih Tuhan yang besar. Haleluya. Kasih yang menemukanku
Haleluya. Sungguh hidup yang kita miliki sesungguhnya hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah kami yang besar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
datang menghampiri Engkau untuk menaikkan segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membebaskan kami dari dosa. Kau sudah menyelamatkan jiwa kami. Dengan apa kami dapat membalas Engkau? Selain pujian penyembahan kami naikkan dengan segenap hati kami. Selain kami persembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Biar Tuhan terima pujian penyembahan umat-Mu pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan Kau siap menyatakan rencana-Mu yang begitu besar, begitu mulia bagi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Roh Kudus beracaralah sampai pada akhirnya ibadah ini. Biar urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapan-Mu turun atas jemaat-Mu. Sehingga kami boleh terima pesan Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih juga melaksanakannya dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus beracara dengan sebebas-bebasnya. Kami percaya hari ini mujizat pasti terjadi. Yang lemah dapatkan kekuatan yang baru. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Bersama orang percaya siap diberkati Tuhan mengatakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena ada rencana Tuhan yang besar. Yang Tuhan mau nyatakan bagi kehidupan jemaatnya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan mimbar pada pagi hari ini. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan macam begini Bapak Ibu Saudara sekalian boleh
ingat-ingat tidak akan kembali lagi. Ya, wah luar biasa sekali kita menghadapi satu situasi yang tidak pernah kita duga. Ya, hampir 2 tahun lamanya gereja Tuhan bahkan dunia, seluruh dunia menghadapi situasi yang sama. Tetapi kami percaya, kita semua percaya bahwa ada Tuhan yang menjanjikan penyertaannya itu atas semua umatnya. Amin. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan umat pilihannya. Amin. Luar biasa. Pagi hari ini saya diberikan tema yang luar biasa dari gereja ini, yaitu Night Divine, malam yang kudus. Ya, kita sebentar lagi menyambut Natal ya. Luar biasa kalau tahun 2021 kita boleh kembali memperingati Natal. Berita tentang kelahiran Tuhan Yesus penting untuk diberitakan ke seluruh dunia ya. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan Allah kepada seluruh dunia, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada setiap orang yang mau percaya, meresponi kasihnya Tuhan. Bagi mereka yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini akan mengubah masa depan umat manusia. Yang percaya katakan amin. Luar biasa. Oleh sebab itu mari kita pada pagi hari ini mau membaca bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68 mulai. Lukas 1 ayatnya yang ke-68 sampai ayatnya yang ke-75. Mari kita mau bergiliran membacakan ayat-ayat ini. Saya bacakan ayatnya yang ke-68, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-69. Ayat yang ke-68 mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat 69. Ayat 70, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Ayat 71. Ayat 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. 73. 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh-musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75 sama-sama. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat-ayat yang baru kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat 68 sampai 75 merupakan nyanyian pujian Sakaria. Siapa Sakaria, Bapak Ibu saudara? Sakaria adalah seorang imam ya, bagi bangsa Israel, dan dia memiliki seorang istri namanya Elisabeth. Sakaria dan Elisabeth adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, dan mereka hidup di masa-masa yang sukar, ya. Masa-masa yang sukar bagi bangsa Israel. Karena apa? Bapak Ibu saudara sekalian, karena mereka hidup di akhir dari yang namanya masa kegelapan, masa keheningan, ya. Antara Maleakhi sampai dengan Matius ada masa-masa yang disebut masa kegelapan atau masa keheningan. Masa kegelapan di mana bangsa Israel yang begitu dikasihi Tuhan, yang setelah dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihannya, tetapi Bapak Ibu saudara sekalian boleh lihat, baca bahwa bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang nggak mau nurut. Nanti ketika mudah sekali berontak kepada Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Allah seolah-olah membiarkan jalan sendiri dah gitu ya bangsa Israel. Masa keheningan 400 tahun itu Allah tuh nggak pernah berfirman, Bapak Ibu sekalian.
Allah tuh diamin aja bangsa Israel. Sok cari jalan sendiri. Dan Sakaria dan Elisabet itu hidup di akhir dari masa 400 tahun yang namanya masa kegelapan atau masa keheningan tersebut, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan Sakaria, coba kita nanti lihat apa yang dilakukan oleh Sakaria ya di tengah-tengah situasi bangsa yang demikian. Kita lihat sedikit mundur ke belakang ke kitab Maleakhi. Ini keadaan bangsa Israel di kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini, ini keadaannya bangsa Israel. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau Tuhan? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah itu Bapak Ibu Saudara, keadaan bangsa Israel. Apa untungnya katanya kita beribadah kepada Tuhan, memelihara apa yang Tuhan ajarkan, gak ada untungnya. Itu bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah jadi orang Kristen bahkan berpuluh-puluh tahun. Mungkin dari keturunan-keturunan begitu ya. Tetapi mereka tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani ya. Mereka hanya menjalankan kehidupan agamawi saja sehingga apa? Sehingga janji-janji Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Sehingga apalagi mereka seringkali berontak melihat situasi yang ada ya. Tetapi dengan cepat kita melihat, tetapi begini orang-orang yang takut akan Tuhan. Bicaranya begini Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18 di bawahnya boleh baca. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini pengharapan orang-orang yang takut sama Tuhan. Di situasi yang ada mereka tidak turut kebanyakan orang, tetapi mereka mempunyai konsistensi dalam pengiringan sama Tuhan. Mari kita lihat. Dan ini terjadi atas pasangan hamba Tuhan yang namanya Sakaria dan Elisabet. Di tengah-tengah situasi keadaan bangsa Israel ya dalam masa keheningan, masa kegelapan, tetap Sakaria tetap konsisten untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sakaria tetap antusias melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sakaria tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara, satu teladan yang harus kita ikuti pada akhir zaman ini Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang ada, Sakaria dan Elisabet tetap konsisten hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu saudara sekalian hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar ya. Tetap antusias untuk apa? Melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, walaupun Sakaria dan Elisabet seorang yang begitu setia kepada Tuhan, tetap dia juga mempunyai masalah, Bapak Ibu sekalian.
Ya, masalahnya apa? Masalahnya pasangan ini tidak mempunyai keturunan. Sampai masa usia lanjut gak punya keturunan, Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dahulu orang gak punya keturunan itu suatu aib ya. Wah, ayah naon ini ya. Ada apa ini ya? Kok hamba Tuhan gak punya keturunan? Siapa yang akan melanjutkan pelayanan yang akan datang? Tapi Bapak Ibu sekalian, karena saya katakan, karena Sakaria mempunyai konsistensi yang luar biasa dalam pengirian pada Tuhan. Dan dia tetap pegang janji firman Tuhan. Dan yang terlebih lagi dia tetap setia melayani Tuhan. Satu kali waktu di tengah-tengah, pada waktu dia mau melayani, memasuki bait Allah, ya, firman kembali. Setelah 400 tahun ya masa kegelapan, Tuhan diamkan bangsa Israel. Malaikat Tuhan datang sama Sakaria. Dan malaikat Tuhan bilang, engkau akan terima seorang anak ya. Dan anak ini akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, akan dipakai untuk boleh mempertobatkan bangsa Israel kembali kepada jalan Tuhan. Dan ketika itu Sakaria seorang hamba Tuhan kaget mungkin ya. Mungkin selama ini sudah lama dia melayani, tiba-tiba dia dapat pesan Tuhan. Setelah sekian lamanya Tuhan tidak berfirman, Tuhan gak ngomong, Tuhan gak nyatakan dirinya. Hari itu ketika dia datang ke bait suci, dia terima pesan daripada Tuhan. Hari ini saya gak tahu Bapak Ibu saudara, Bapak Ibu datang ke tempat ini ibadah. Bapak Ibu saudara mau datang untuk apa? Tentunya untuk bertemu dengan Tuhan, bukan? Amin. Untuk apa? Untuk dengarkan apa sih pesannya Tuhan yang akan disampaikan. Kami hamba-hamba Tuhan, manusia biasa, Bapak Ibu saudara. Bapak Pendeta Elia Setiawan dan Ibu juga manusia biasa. Saya manusia biasa yang menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Ya, dan luar biasa ketika Sakaria terima pesan itu dia kaget, dia terkejut ya. Minggu yang lalu saya perhatikan yang bawakan firman Tuhan di sini Bapak Dwi ya, Bapak Dwi Kurniawan. Ya, betul ya. Pada waktu itu Maria dapat pesan dari malaikat dan kemudian terkejut ya gitu ya. Terkejut ya. Nah, kita nanti lihat korelasinya apa. Divine calling ya minggu lalu. Sekarang kita bicara tentang divine redemption ya. Bapak Ibu sekalian, dan Sakaria pada waktu dia terkejut juga dan dia katakan, wah, mana mungkin saya sudah tua, istri saya sudah tua. Sama seperti pada waktu Tuhan bertemu dengan Abraham juga ya. Nggak mungkin dah dapat keturunan. Pada waktu itu ya dia jadi bisu seketika Bapak Ibu saudara. Sakaria jadi bisu seketika. Bapak Ibu saudara kalau dengar firman Tuhan, terus Bapak Ibu saudara cocok-cocokkan dengan kondisi sekarang ya Bapak Ibu. Jangan pernah tolak apa yang firman Tuhan katakan. Percaya saja, amin. Percaya saja dan terima firman Tuhan dengan benar, dengan kesungguhan hati. Saya percaya mujizat masih ada loh Bapak Ibu, amin. Jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sakaria jadi bisu Bapak Ibu sekalian. Dan dia pulihnya bisa ngomong lagi ketika apa? Ketika apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu terjadi. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika anak yang dikandung oleh Elizabeth di masa tuanya itu kemudian singkat cerita lahir dan kemudian Sakaria kasih nama Yohanes begitu ya. Baru mulutnya bisa bicara lagi. Bapak Ibu sekalian, seringkali Tuhan itu ajar umatnya. Seringkali Tuhan itu menghajar orang-orang yang dikasihnya sebagai anak. Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau melihat betapa sungguh ajaibnya Allah kita. Sungguh ajaibnya Allah kita, ya tolong diitukan. Sungguh ajaibnya Allah kita, hikmatnya tidak tidak terkira ya.
rancangannya dari awal sampai akhir. Jalan-jalannya luar biasa. Waktunya Tuhan dan juga kasihnya Tuhan yang luar biasa. Tidak terpahami oleh cara manusia, Bapak Ibu saudara sekalian. Jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancangan. Seperti jauhnya langit dari bumi, demikian bedanya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan, mari kita mau sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Supaya apa? Supaya janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya singkat cerita Sakaria dan juga Elizabeth mengalami janji Tuhan yang ajaib tersebut. Amin. Saya percaya hal yang sama pun akan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya pada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat yang sama, beda jeda kurang lebih 6 bulan Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan melalui malaikat terjadi pula atas diri Maria. Ya, seperti yang minggu lalu hamba Tuhan sampaikan. Atas diri yang namanya Maria. Malaikat Tuhan berjumpa dengan seorang perawan Maria dan berkata, engkau akan mengandung. Ya, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia harus diberi nama Yesus. Dia harus diberi nama Yesus. Jadi ada 2 perkara yang luar biasa. Setelah masa kegelapan, masa keheningan, di mana Tuhan gak bicara, di mana Tuhan tidak lagi menyatakan dirinya, ada 2 wanita yang dipilih oleh Tuhan, yang satu Elizabeth, yang satu Maria. Luar biasa. Dan ketika Maria mendengar mendengar berita dari malaikat tersebut, dia bilang, jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Sebab ini aku hambamu. Ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau dalam masa Raya Natal ini, mari kita mau ikuti teladan-teladan apa yang terjadi atas mereka yang dipilih, dipakai oleh Tuhan. Sama juga di akhir zaman ini Tuhan juga akan panggil, akan pilih Bapak Ibu dan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas banyak orang yang saat ini tengah menantikan jawaban atas masalah dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, Maria dikasih pesan malaikat Tuhan, nanti anak itu engkau beri nama Yesus, Yahweh menyelamatkan, juru selamat dunia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Yaitu nama siapa Bapak Ibu saudara sekalian? Yesus, nama Yesus. Wah Bapak Ibu sekalian, kelahiran Tuhan Yesus. Boleh dilanjutkan? Kelahiran Tuhan Yesus memberikan kepada kita janji kelepasan dan pembebasan atas belenggu dosa dan iblis. Nah ini tujuan kedatangannya Yesus ke dunia ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tidak sekedar lahir di kandang yang hina, kemudian kita rayakan, kemudian kita bagi-bagi hadiah begitu. Nggak salah sih, kalau Bapak Ibu sekalian mau cengli gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Natal itu yang ulang tahun siapa Bapak Ibu? Seharusnya Tuhan Yesus, yang dapat hadiah siapa maksudnya? Tuhan Yesus, bukan Bapak Ibu, benar nggak? Tapi seringkali banyak mindset orang-orang Kristen ya, Natal ini, wah kenang-kenangnya apa ya Bapak Gembala ya? Saya dapat hadiah apa ya? Kalau nggak dapat hadiah, dia pundung, dia marah, dia protes. Dia nggak mau melayani lagi. Itu satu pandangan yang keliru dan kita harus buang jauh-jauh dan kita harus rubah mindset kita. Supaya pada masa Natal ini kembali yang tanya adalah Tuhan apa yang harusnya saya berikan kepada Tuhan. Bukan apa yang saya terima ya. Seringkali kita pengen terima. Tapi Tuhan enggak. Kalau kita mau diberkati kita harus beri. Benar enggak? Kelahiran Tuhan Yesus, tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah apa? Dia lahir untuk mati Bapak Ibu sekalian. Dia lahir untuk mati Bapak Ibu sekalian. Saya baru
8 bulan lah punya cucu ya, diberi cucu. Ketika cucu lahir ya, apakah cucu ini terus sudah, wah cucu ini nanti lahir untuk mati, untuk tebus utang, untuk tebus ini kesalahan. Wah celaka Bapak Ibu Saudara. Saya akan menjadi seorang engkong atau kakek yang wah stres mungkin begitu ya. Tetapi tidak dengan Allah kita yang luar biasa. Dia begitu kasihnya kepada dunia, dia begitu kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia tahu bahwa manusia itu nggak sanggup untuk selesaikan masalahnya sendiri. Yang namanya DOSA, yang namanya dosa. Manusia ingin menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatannya sendiri, tapi nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Justru dengan agama negara kita bisa terpecah-pecah Bapak Ibu Saudara. Justru karena fanatis agama ya, kita tidak bisa bersatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus harus disampaikan, sebab di luar Yesus kamu nggak bisa bikin apa-apa. Di luar Yesus kamu binasa. Yesus datang, Yesus lahir untuk mati. Untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya, untuk menebus dosa umat manusia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tanpa kelahiran tidak ada kematian. Benar nggak? Ada orang-orang yang bilang, enggak, di Alkitab enggak disuruh rayakan Natal. Bapak Ibu sekalian, kalau orang belum pernah dilahirkan ke dunia, nggak mungkin dia akan mengalami kematian, betul nggak? Siapa yang lahir? Dan ketika kita memperingati Natal tahun ini bukan berarti kita terus merayakannya, memperingatinya dengan asal-asalan saja gitu. Tetapi mari kita mau renungkan makna Natal yang sesungguhnya. Kasih Allah yang begitu besar, yang harus berita ini diperdengarkan kepada banyak-banyak orang. Situasi 400 tahun kegelapan atau keheningan tidak jauh bedanya dengan COVID. Ya, COVID kita baru alami jalani kurang lebih 2 tahun. Betul? Bapak Ibu saya bayangkan 400 tahun bangsa Israel didiamkan begitu saja, enggak diajak bicara, enggak dikasih pesan ya. Sama COVID-19 ini. 2 tahun Bapak Ibu saudara sekalian, kita enggak melalui COVID-19 gereja Tuhan seperti merintis kembali. Betapa sulitnya orang untuk beribadah Bapak Ibu saudara. Kami berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan, Pak Elia juga tahu juga bagaimana gereja-gereja Tuhan ada yang sampai hari ini belum mengadakan ibadah loh Bapak Ibu saudara. Mau memulai ibadah dikasih tahu ada Omikron. Nggak jadi lagi ibadah Bapak Ibu saudara. Loh kita mau takut sama Tuhan atau takut sama Omikron, sama COVID-19. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak hal-hal yang terjadi di luar sana, dunia bahkan. Kakak saya di Jerman dulu, bulan Juli ketika kita sedang meningkat-ningkatnya di sini COVID-19 dengan varian Delta, di sana sedang aman-amannya bisa ibadah. Sekarang di sana lebih luar biasa, double ya. Dan banyak orang yang meninggal. Ya, kemudian Duta Besar Republik Indonesia diwawancara. Pak Ogreseno ya namanya ya. Kenapa di Jerman itu kok terjadi begini? Kemudian Pak Duta Besar RI untuk Jerman katakan, karena di sini orangnya ngeyel-ngeyel. Kenapa ngeyel? Pewawancara ini tanya, 1, nggak mau divaksin, yang 2 nggak mau pakai masker, begitu. Di sana negara maju ya, nggak mau pakai masker, yang kedua nggak mau divaksin, ngeyel, anggap tidak ada. Bapak Ibu saudara, kalau kita sudah dapat perintah, dapat sesuatu hal untuk kebaikan kita, jangan pernah kita keraskan hati seperti bangsa Israel. Ya. Mari kita mau lakukan, mari kita doa kepada Tuhan, Tuhan apa dong kita yang harus lakukan?
situasi keadaan ini begini Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu di tengah-tengah situasi yang ada semacam begini, Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memberitakan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Amin. Bukan untuk kita tukar-tukaran hadiah, bukan untuk kita makan-makan, ya. Hari ini makan di rumah siapa, besok di mana, dan mengadakan acara-acara yang tidak-tidak. Tapi mari kita pergunakan kesempatan ini untuk apa? Menyaksikan kebesarannya Tuhan. Tetap konsisten, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap antusias melakukan firman Tuhan. Dan juga tetap setia melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya waktunya Tuhan itu luar biasa. Dia akan tolong Bapak Ibu dan menurut waktunya dia. Bukan waktu kita. Dia akan memberikan kasihnya kepada kita. Dia akan menunjukkan mujizatnya kepada kita. Oleh sebab itu dia datang. Dia lahir untuk mati. Divine redemption. Penebusan yang kudus. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat dari jalan-jalan yang keliru. Amin. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini. Kok begini terus ya. Jadi orang Kristen kok enggak robah-robah ya. Terus begitu. Kalau datang di gereja duduk di situ ya duduk di situ terus gitu. Saya kan setia begitu ya. Enggak Bapak Ibu, mereka yang setia itulah mereka yang membaca, merenungkan, melaksanakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan dia akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau baca secara cepat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian Bapak Ibu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sesungguhnya dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tolong umat manusia. Dia tahu masalah Bapak, Ibu, Saudara. Dia tahu masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dan dunia sedang menantikan jawaban. Dan saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kepada Bapak, Ibu dan yang ada di rumah masing-masing juga. Bahwa jawabannya itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Bapak Ibu saudara di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup itu berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, tolong umat manusia. Sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam, dengar teriak kita minta tolong. Tetapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan manusia apa? Kejahatanmu, dosamu. Seringkali kita tanya, Tuhan saya enggak pernah bunuh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah korupsi, saya tidak. Bapak Ibu yang namanya dosa, Bapak Ibu tahu berbuat apa yang baik tidak dilakukan itu sudah dosa. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu berbuat apa yang baik tapi nggak dilakukan, itu dosa Bapak. Yakobus katakan, kalau Bapak Ibu saya tahu bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sulit saat ini, kita harus cari Tuhan lebih lagi, lebih sungguh lagi. Kita harus lebih konsisten lagi mengiring pada Tuhan. Kita harus pegang janji firman Tuhan. Kita harus tetap setia melayani. Luar biasa, banyak katakan di sana sini ya. Untuk mulai satu ibadah sulit, udah keenakan di rumah online aja. Saya mau katakan beda Bapak Ibu saya mau ibadah secara onsite online,
mau online Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kalau Bapak Ibu punya hati yang sungguh mencari Tuhan, Tuhan hadir. Tapi kebanyakan orang ibadah ya nggak siap seperti orang datang dalam gereja. Betul Bapak Ibu saudara? Nggak siap. Maunya saja, sebisa-bisanya saja. Enggak Bapak Ibu. Ayo lebih sungguh lagi, mari kita jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suka. Supaya apa? Pertolongan Tuhan datang. Supaya apa? Tuhan tolong umatnya, supaya Tuhan beri kelepasan bagi umatnya. Secara cepat saya mau bacakan Ibrani pasalnya yang kedua. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 mengatakan demikian. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18 sama-sama kita baca. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia apa? Dapat menolong mereka yang dicobai. Luar biasa. Tuhan Yesus datang, dia lahir untuk mati. Ya, dan dia sudah menang atas pencobaan. Dan dikatakan sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia apa? Dapat menolong mereka yang dicobai. Yang percaya katakan amin. 1 Korintus 10:13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang luar biasa. Betul? Enggak. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah tetap setia. Dan dia akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Amin. Luar biasa. Berapa banyak dari Bapak Ibu saya yang ingin mendapatkan jalan keluar pada waktunya Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya katakan yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita adalah apa? Dosa kita. Perlu dibereskan. Dia datang untuk mati. Untuk mati apa? Tebus dosa Bapak Ibu Saudara. Akui di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Saya perlu Engkau Tuhan bertahta dalam kehidupanku. Mari pimpin kehidupanku di dalam rencanamu yang besar. Supaya aku tidak dikenakan kuk lagi perhambaan. Supaya anak-anak Tuhan harus tampil jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu penindasan, ketelanjangan, kelaparan. Firman Tuhan katakan di dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau baca sebagai ayat yang terakhir dalam Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan, Galatia pasal 5 ayat 1, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. 1, 2, 3, kita mau baca. Dengan bangkit berdiri merupakan satu komitmen kita pada ibadah ini. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Amin. Jangan mau lagi dininabobokkan oleh keadaan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk mati untuk Bapak, Ibu, saudara dan saya.
untuk mati bagi dosa umat manusia. Ketika hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan. Bapak Ibu saya mau ngomong apa saja, minta apa saja. Firman Tuhan katakan, kalau kita ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam kita, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapak mau diserahkan mendengarkannya. Dalam hal ini Bapak dipermuliakan. Amin. Hari ini nggak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara yang hadir, yang di rumah juga, tapi percaya ada Yesus, berita tentang Yesus disampaikan supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami apa yang Sakaria alami, supaya Bapak Ibu Saudara mengalami pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Allah yang bela, Yesus. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan dengan iman, ku pasti dapat, ku pasti dapat. Lakukan semua, Yesus yang beri, Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Mari naikkan tangan kita, katakan Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Katakan dengan iman, ku pasti dapat, ku pasti dapat. Lakukan semua, Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah nama-Nya. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya masalah pergumulan, tetap naikkan tangan, taruh tangan kiri di dada kita, katakan, Yesus, terima kasih Engkau datang untuk mati bagi dosa-dosaku. Yesus datang untuk membebaskan aku dari kuk perhambaan, dari kuasa iblis. Dan pada pagi hari ini biar lawatan-Mu terjadi, biar kami boleh menerima pembebasan daripada Tuhan. Natal tahun ini biar berita Natal boleh disampaikan, didengarkan, bahkan dialami oleh banyak-banyak orang. Oleh jemaat gereja Isa Al-Masih Maleer, oleh jemaat-jemaat yang hadir di rumah-rumah mengikuti secara online. Kami doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Allah yang bela, Yesus yang bela, Yesus yang beri kemenangan dalam nama Yesus. Tuhan jama, beri kemenangan kepada jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada, kami gak takut dengan apapun juga. Kami hanya mau berserah, berharap pada Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Bekerjalah dalam setiap pribadi umat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat GI Maleer. Berkati Bapak Ibu Gembala Pendeta Elias Setiawan dengan seluruh penatuan Yaken. Tuhan berkati bersama dengan seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami janji-janji Tuhan
yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur bersama orang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Ya, saya percaya kita semua diberkati, amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama-tama kami majelis, jemaat dan gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Petrus Obaja. Tuhan memberkati di dalam pelayanan dan keluarganya. Bapak Ibu, ibadah-ibadah minggu depan kembali dilaksanakan secara tatap muka langsung atau onsite. Yang pertama jam 7 dan yang kedua jam setengah 10. Dan kami mengingatkan kembali kepada setiap kita untuk mendaftar dulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2 ini. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti ibadah secara onsite di gereja, dapat mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube Giamale Air mulai pukul 7 pagi, atau Bapak Ibu dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap minggu jam 12.15. Kemudian kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti doa fajar melalui aplikasi Zoom setiap hari Sabtu jam setengah 6 sampai setengah 7 pagi, dan link Zoom-nya dapat diminta ke sekretariat. Yang ketiga, sehubungan dengan kegiatan Natal di bulan Desember, maka persekutuan doa misi dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini sementara diliburkan. Ya. Yang keempat, Komisi Musik dan Pujian mengadakan open recruitment untuk Bapak Ibu yang ingin atau rindu untuk melayani sebagai singer, musician, atau soundman. Silahkan menghubungi Bapak Wendy atau Ibu Nancy di nomor-nomor yang tercantum, atau juga di situ ada link Google Form ya. Dapat diisi sampai tanggal 31 Desember ya. Mari jangan lewatkan kesempatan ini untuk Bapak Ibu dapat terlibat di dalam pelayanan di tahun 2022. Kemudian yang kelima, kami menyampaikan juga baptisan air, pendaftarannya telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis di tahun 2022 nanti dapat mendaftar ke sekretariat gereja, dan kelas katekisasi sudah dimulai pada hari ini ya, pukul 8.30 sampai 9.30 bertempat di ruang doa lantai 2 di belakang. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan menyaksikan video dari pengumuman Natal A-Kids atau sekolah minggu dan panitia Natal umum. Wow, apa nih? Kita mau Natalan A-Kids Giamale Air. Ih, diam dulu Topi. Ini aku mau kasih tahu ke adik-adik, ada satu berita penting nih. Wow, bahwa aku hilang. Tanggal 19 Desember jam 9 pagi saksikan di YouTube A-Kids Giamale Air jam 9 ya. Lalu sorenya kita akan merayakan Natal jam 16 WIB atau jam 4 sore di Zoom, judulnya Christmas is About Love. Wow, iya, jangan lupa hadir teman-teman. Wah, ada tamu khusus tuh. Kalau gitu, sampai bertemu 19 Desember jam 4 sore dan juga jam 9 pagi. See you guys. Kita mau Natalan. Topi diam dulu. Nah, papa, mama, opa, oma, dan juga om tante semuanya, jangan lupa ajak putra-putri, ponakan ataupun cucu-cucunya yang berusia balita sampai dengan SD kelas 6 untuk bisa bergabung mengikuti acara Natal Sekolah Minggu Giamale Air ya. Perayaannya di pagi hari yaitu pukul 9 melalui channel YouTube A-Kids Giamale Air, dilanjutkan dengan sore hari ibadah
yang akan dimulai pukul 4 via Zoom bersama dengan Kak Medi hari Misa. Oke, see you semuanya and God bless you. Wah, sudah ada pohon Natal, hiasan Natal, lampu warna-warni. Berarti sebentar lagi kita akan memperingati Natal nih. Tahun ini gereja kita akan mengadakan rangkaian perayaan Natal dengan tema On Night Divine yang akan diadakan dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah Natal bersama keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember pukul 19.00 melalui YouTube. Ibadah Natal pada tanggal 25 Desember pukul 8.00 dan ibadah Natal umum pada tanggal 26 Desember pukul 7.00 dan 10.00. Pendaftaran untuk ibadah-ibadah Natal baru akan dibuka pada tanggal 20 Desember 2021. Sehubungan dengan adanya PPKM, kapasitas tempat duduk hanya tersedia untuk 50 orang. Bagi jemaat yang akan beribadah secara onsite, dimohon untuk mendaftar terlebih dahulu kepada sekretariat gereja. Jemaat hanya dapat memilih salah satu saja dari ibadah Natal onsite tanggal 25 Desember atau 26 Desember. Juga mengacu pada aturan pemerintah, bagi jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan ibu hamil atau menyusui, diharapkan dapat beribadah di rumah saja. Apabila ada jemaat yang datang dan namanya tidak terdaftar, maka mohon maaf, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang ibadah. Gereja juga akan memberikan kenang-kenangan kepada semua jemaat Kia Maleer berupa 1 buah tumbler dan 1 buah kalender 2022 untuk satu keluarga. Jemaat dapat mengambil souvenir dan kalender pada tanggal 25 dan 26 Desember setelah ibadah Natal selesai. Atau jemaat juga dapat mengambil ke sekretariat gereja lewat Pak Iin dengan menyebutkan nama kepala keluarga, bapak atau ibu. Ya, baik Sekian Bapak pengumuman Ibu, mengenai jadi Natal itulah tahun ini. rangkaian kegiatan Have a Natal wonderful dan secara Christmas. khusus Natal yang dilaksanakan onsite tanggal 25 dan 26. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mohon kepada Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas dan ibu hamil atau menyusui untuk beribadah secara online saja. Ya, ini bukan kebijakan kami, tetapi memang peraturan dari pemerintah untuk kepentingan kita bersama. Tanggal 24 kita semua akan beribadah bersama keluarga, menyaksikan tayangan ibadah Natal melalui YouTube channel. Baik Bapak Ibu, kita yang telah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan kemudian memasukkan di kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan secara transfer ke rekening gereja dengan nomor dan nama yang tercantum. Atau juga Bapak Ibu dapat mengirimkan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal men-scan QR Code yang ada di layar dan memasukkan nominalnya. Baik, pada akhirnya nanti kita diingatkan kita keluar ruangan dengan tertib melalui pintu utama dan dimohon jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan atau bersentuhan, dan juga dihimbau untuk jemaat tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa hidup kami Tuhan tidak dapat diselamatkan dengan kebaikan kami, dengan kesalehan kami, dengan apapun yang kami perbuat. Hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh penebusan daripada Tuhan kami boleh diselamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan di momen Natal di mana kami memperingati kelahiran-Mu. Kami bersyukur karena Engkau lahir ke dalam dunia ini dengan satu tujuan yang jelas, bahwa pada akhirnya salib
adalah tujuan akhir untuk penebusan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu Bapak Petrus Obaja yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk rangkaian ibadah Natal di gereja kami maupun di gereja-gereja dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Biarlah momen Natal ini Tuhan, kami boleh menghayati makna Natal yang sesungguhnya. Demikian juga kami berdoa supaya di masa Natal ini Tuhan, kami semua gereja-gereja dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga di masa-masa Natal dan Tahun Baru ini tidak terjadi lagi lonjakan dari pandemi yang telah berlangsung. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati pemerintah di dalam menjalankan kebijakan-kebijakan Tuhan, mengantisipasi penyebaran virus COVID ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Yang bekerja, yang berusaha Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga setiap anak-anak-Mu Tuhan ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai kami untuk tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun, dan pertemukan kami kembali pada minggu yang akan datang, di mana kami boleh bersama-sama beribadah dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu saudara, kita mau angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin.